Jadi di sini aku mau wawancarai beliau untuk tugas user experience. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama dan kesibukannya hari ini, Pak? Nama Teteh Erlina, kesibukannya hari ini bekerja. Berarti kesibukannya kerja ya, Teh? Oke, statusnya sebagai pegawai berarti. Nah, aku langsung aja pertanyaan pertama. Jadi kan Teh Erlina tuh pernah kan beli furniture secara online ya, Teh? Ya. Tanya. Nah, aku mau nanya nih, waktu Teteh belanja online pertama kali itu tuh hal yang pertama kali Teteh perhatiin apa? Kalau misalnya mengunjungi sebuah aplikasi atau website Yang pertama Teteh kunjungin, misalnya aplikasinya paling sudah nyampe di mana? Apa? Kayak aplikasinya Shopee Oh, gitu. Shopee ya, di Shopee. Tokopedia kan ya, Teh? Ya, Tokopedia. Nah, ada nggak sih kayak hal-hal halaman tertentu yang Teteh perhatiin awal-awal gitu, kayak misalnya fitur berdasarkan kebutuhan yang Teteh suka cari atau apa gitu, Teh? Ada sih. Ada. kayak Teteh merhatiin gitu, kayak apa ya yang Teteh perhatiin, mungkin kayak misalnya karena banyak orang yang pakai aplikasi itu, atau misalnya apa gitu ya, kenapa Teteh memilih untuk membuka aplikasi tersebut? Kelebihannya Karena mudah sih. Karena banyak yang pakai dibandingkan aplikasi yang lainnya kayak Blibli.com kan jarang. Seringnya kayak Shopee. Oke, berarti karena Teteh juga udah udah terbiasa sama fitur-fiturnya. Kayak fitur search-nya gitu, Teteh tahu cara check out-nya kan, gampang, lebih gampang ya. Nah, kenapa Teteh memilih untuk berbelanja furnitur secara online? Karena lebih gampang dan mudah. Kalau beli secara langsung kadang bingung untuk milih-milihnya. Ketimbang kalau online kan langsung check out gitu. Iya sih, benar. Kalau beli langsung kadang suka pilih-pilihnya, kalau check out tinggal check out aja. Oke. Kalau kekurangannya menurut Teteh apa yang Teteh bikin yang bikin Teteh khawatir gitu kalau misalnya paling online? Kalau online furnitur ya? Iya, biasanya tidak sesuai. Nggak sesuai ekspektasi ya, dari ukuran. Iya, dari ukuran atau bahannya. Terus ada yang rusak juga kan. Terus apa lagi pertimbangan yang bikin mau belanja furnitur secara online? Pertimbangannya kenapa selain yang tadi Teteh jawab? pengen apa? Lebih baik dari mungkin dari ini ya, segi harga ya. Iya, harganya dari murah, tergantung diskonnya, kadang ada diskon. Oh iya, tergantung tokonya juga. Oke. Kalau saya Teteh beli furnitur secara online nih, Teteh lebih suka beli itu berdasarkan selera Teteh, atau misalnya Teteh tertarik kalau misalnya ada fitur yang bisa ngerekomendasiin furnitur yang Teteh cari itu berdasarkan kebutuhan Teteh, sesuai kebutuhan Teteh? Kadang lebih selera Teteh sih, sama kebutuhan juga sih. Tapi tertarik tertarik juga kalau ada fitur gitu yang pengen nyobain. Oke, Teh. Terus Teteh sering nggak sih, kan kayak pasti kayak aku juga kadang ngerasain kan Teh, kayak misalnya buka aplikasi gitu, terus misalnya aku mau cari-cari barang, Teteh cuman lihat-lihat doang tapi nggak beli gitu. Iya, ada sampai banyak juga ditambahin keranjang cuman tapi nggak dibeli buat nanti. Kan Teteh tuh misalnya masuk ke aplikasi nih Teh, atau misalnya website, Teteh tuh mau belanja furnitur secara online, Teteh kadang merhatiin nggak sih kayak dari segi tampilan websitenya itu, kayak halaman awalnya. Nah, itu menurut Teteh penting nggak buat bikin pengguna atau Teteh tuh jadi supaya betah gitu buat scroll buat memperdalam lagi webnya lebih lanjut gitu, buat nyari-nyari fitur? Menurut Teteh itu penting nggak? Penting sih, tampilan terus bagus gitu? Iya, penting sih, soalnya biar nggak bolak-balik ke halaman yang lain. Oke, harus user friendly berarti ya Teh. Oke. Kalau Teteh mau beli furnitur nih, nah sebelum beli itu menurut Teteh menarik nggak sih kalau misalnya bakal ada fitur yang bisa nampilin ruangan gitu kan, terus nanti misalnya Teteh tuh menaruh barang ini tuh di sini, jadi udah ada bayangan gitu, Teteh menaruh ukuran dan juga segi penempatan barang. Itu Teteh menarik gitu kalau misalnya ada fitur yang bisa kayak gitu tuh. Boleh juga sih, tapi ada karena belum ada gambaran jadi masih bingung ya. Oke. Nah, Teteh kalau misalnya beli furnitur itu, menurut Teteh harga tuh ini nggak sih menjadi faktor utama nggak dibandingin desain, ukuran, sama kualitas?
lebih utama kualitas sih. Kualitas. Berarti kalau misalnya kualitasnya bagus atau jelek, kalau misalnya harganya mahal juga nggak apa juga. Enggak juga sih. Oh, berarti Iya. harga masih menjadi faktor ya, Iya, faktor utama. Oh, pada sini. Kita pernah nggak ngerasa kebingungan gitu atau sulit ngebayangin ukuran furnitur? Itu kalau waktu gue belanja secara online. Karena kan nggak bisa lihat langsung. Iya, kemarin contohnya Teteh pernah habis check out tas, kirain di gambarnya itu gede ya, ternyata pas datangnya itu kecil gambarnya. Oke. Jadi tidak sesuai. Kalau furnitur pernah deh. Kayak kan waktu itu teteh pernah beli rak kan. Iya. Terus datangnya sesuai ekspektasi nggak ukuran? Sesuai, alhamdulillah. Ah, Oke. Kalau menurut teteh review sama rating pembeli yang sebelumnya itu penting nggak? Penting. Berarti Itu soalnya buat tujuan kita jadi percaya ini di tokonya ternyata banyak pelanggan lainnya yang berbeli gitu. Berarti mempengaruhi ya teh Iya, review orang mempengaruhi, lain. ya. Oke. Terus apa lagi ya teh? Ini kali ya. Kendala teteh waktu mau beli furnitur secara online apa tuh? Kendalanya kendalanya paling Dari segi ukuran tas ya teh. iya dari segi ukuran masih mikir-mikir dulu. Hmm. Kayak kadang kendalanya nunggu diskon. Oh, harga ya, Iya, harga harganya. voucher kayak Iya, gitu-gitu ya voucher. teh. Oke. Udah sih teh paling pertanyaannya segitu dong. Udah sampai hari ini. Makasih ya teh. Sama-sama. Kalau misalnya fitur nih teh, kita ngerti fitur nggak? Fitur Fitur aplikasi yang ada di web atau di mana gitu. Kita ada nggak bayangan atau rekomendasi fitur yang bisa ditambahin gitu yang belum pernah teteh temuin? apa sih ya? Itu kayak